Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Kak. Saya ingin mengajak teman-teman untuk bincang mengenai kewirausahaan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dineri Brima, mahasiswi UNES Prodi Pendidikan Matematika angkatan 2018. Teman-teman bisa menjadi teman sosial media saya di Instagram @dineribrima_. Selanjutnya, kita akan membahas tentang wirausaha. Pertama, apa itu wirausaha? Wirausaha adalah suatu kegiatan menciptakan lapangan kerja baru. Wirausaha dapat dilakukan secara individu ataupun kelompok. Orang yang berwirausaha disebut wirausahawan. Dapat dilakukan secara individu ataupun kelompok, dan jenis wirausaha itu banyak. Ada yang di bidang tekstil, ada yang di bidang makanan, ada yang di bidang percetakan, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah tujuan berwirausaha. Salah satu tujuan berwirausaha adalah berguna bagi sesama, terutama dalam bidang ekonomi. Karena dengan menjadi seorang wirausahawan, kita akan memberikan lapangan pekerjaan bagi atau bisa juga dengan bekerja sama menciptakan suatu usaha. Jadi selain tujuannya adalah membantu dalam bidang ekonomi, kita juga bisa membantu dalam wirausaha itu kita bisa berdampak positif bagi orang lain, yaitu dengan menularkan semangat kerja keras dan percaya diri. Orang kan kalau misalnya orang itu sukses, mesti dia akan termotivasi dan ingin menjadi seperti dia. Seperti itu. Selanjutnya adalah syarat berwirausaha. Pertama adalah menerima masukan. Seorang wirausaha yang pintar akan menyaring berbagai macam masukan dan menarik kesimpulan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Di sini seorang wirausaha dituntut untuk bersifat terbuka, loyal, dan dapat menerima masukan, karena kesuksesan sebuah usaha itu terdapat dalam dukungannya, contohnya adalah dukungan keluarga. Keluarga dapat memberikan saran dan pesan terkait saran dan kritik untuk melanjutkan usahanya semisal ada permasalahan seperti itu. Kemudian dia berani mengambil resiko. Seorang wirausahawan harus berani menghadapi resiko yang akan terjadi saat usaha berlangsung. Resiko ini sangat ditakuti oleh wirausahawan di tingkat awal maupun sudah yang sukses. Seorang wirausahawan dituntut mengambil resiko, di mana resiko itu ada yang berdampak positif dan ada yang berdampak negatif. Orang wirausahawan yang profesional akan mengambil pilihan dengan resiko negatif kecil dan resiko positif besar. Syarat selanjutnya adalah inovatif dan kreatif. Suatu wirausahawan harus bisa melihat peluang usaha dan mempunyai ciri khas tersendiri agar berbeda dengan usaha lain. Nah, di masa pandemi ini banyak sekali usahawan yang sedang merintis, misal usaha masker, usaha sanitizer. Nah, mereka melihat bahwa COVID ini adalah, walaupun yang dilihat mesti dampak negatifnya, tapi meskipun itu juga ada dampak positif. Dan contohnya kita dapat melakukan usaha seperti itu. Jadi kita harus seorang wirausaha untuk inovatif dan kreatif agar memiliki ciri khas dan selalu diingat konsumen. Selanjutnya adalah berprinsip dan disiplin. Prinsip adalah pendirian dari pengusaha atau wirausaha yang terus dipegang sejak berdirinya bisnis yang dibangun. Nah, prinsip ini itu meliputi visi dan misi. Pasti dalam berwirausaha kita ada visi dan misi. Visi dan misi, karena visi dan misi itu merupakan fondasi dalam sebuah wirausaha. Dan untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, kita harus berdisiplin dalam berwirausaha. Selanjutnya adalah percaya diri. Seorang wirausaha harus memiliki sifat percaya diri, percaya bahwa usaha yang dilakukan akan berhasil walaupun mengalami proses yang sangat lama. Seorang wirausahawan harus percaya diri bahwa
usaha yang ditekuni akan berhasil walaupun banyak rintangan yang menghadang, tapi kita percaya bahwa suatu saat usaha kita akan dikenal oleh banyak orang. Selanjutnya adalah hal yang harus dihindari saat berusaha. Ini adalah sangat penting dalam berusaha. Semisal mudah menyerah. Menyerah itu tidak baik, teman-teman. Karena kita mudah menyerah, maka akan berdampak bagi usaha yang kita bangun. Tidak hanya untuk wirausaha, tidak hanya dalam bidang kewirausahaan, tapi juga dalam bidang yang lainnya. Karena menyerah itu sifat yang tidak terpuji. Walaupun ada banyak resiko, tantangan, kita harus tetap beroptimis, semangat bahwa usaha yang kita akan jalani dengan berbagai rintangan akan kita dapat melaluinya bersama. Seperti itu. Oke, sekian bincang dari materi yang saya berikan. Pada kesempatan kali ini, selanjutnya kita akan sharing-sharing nih, bincang-bincang dengan teman-teman yang memiliki usaha ataupun pernah melakukan usaha atau sedang merintis, boleh sekali menyalakan mic-nya, menyalakan kameranya untuk kita berbincang-bincang, membagi pengalaman seperti itu. Karena pengalaman adalah guru yang terbaik. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nur Afiani Herniatsi dari Universitas Negeri Semarang. Saya memiliki usaha kuliner yaitu makanan ringan. Nah, di sini saya akan menyampaikan plus minus ataupun kelebihan dan kekurangan menjalankan usaha di bidang kuliner. Yang pertama terkait kelebihan usaha kuliner yaitu usaha ini selalu dibutuhkan. Dan yang kedua yaitu usaha kuliner bergerak di semua kalangan. Kemudian untuk kekurangan dari usaha kuliner ini yaitu dalam usaha kuliner persaingan sangat ketat dibanding dengan usaha-usaha lainnya. Yang kedua yaitu produk atau makanan yang dipasarkan atau dijualkan tidak dapat bertahan lama. Sekian testimoni dari saya terkait kelebihan dan kekurangan dari usaha kuliner. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rosa Diarma Syahda Firens atau biasa dipanggil Syahda. Saya mahasiswi semester 6 Universitas Negeri Semarang, Prodi Pendidikan Matematika. Melalui video ini saya akan sedikit sharing tentang kewirausahaan yang telah saya tekuni dari dulu hingga sekarang. Kewirausahaan yang saya tekuni itu adalah online shop, yaitu menjual barang secara online. Dan online shop yang saya ambil ini bergerak di bidang kecantikan, menjual masker, skincare, dan yang lain-lain. Nah, lalu saya akan sharing sedikit kelebihan dan kelemahan kalau kita ingin membuat online shop. Ya, kelemahan dulu ya teman-teman. Kelemahannya yang pertama itu pasti kita bakal capek, karena kita kan nggak cuman bergerak online shop aja, kita ada kuliah, ada yang lain-lain. Lalu yang kedua itu kita pasti merasakan bosan, jenuh, karena kita harus belajar hal yang baru, kita harus memulai semuanya dari nol. Lalu kadang-kadang juga merasa malu karena kita harus share di sosial media yang kita punya, kita harus promosiin, kita harus ngechat teman-teman kita buat minta tolong sharing gitu. Tapi dibalik itu semua pasti ada kelebihan dari kita melakoni atau menggunakan bisnis online shop ini. Kelebihannya di luar dari uang, kita pasti dapat orang-orang baru, kita dapat kenal orang baru, kita mendapatkan wawasan baru yang bisa melatih kita untuk menjadi lebih baik lagi. Lalu kita bisa lebih menghargai, kalau misalnya itu menjual itu kan susah, kita harus bisa lebih menghargai uang dan yang lain-lain. Nah, sedikit sharing-sharing dari saya mengenai kewirausahaan saya. Jangan lupa buat kalian yang mau beli masker, skincare, dan yang lain-lain di @markas_beauty Instagramnya. Bye, sampai jumpa di Oke, sudah terlalu lama ya kita berbincang-bincang. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu dan sudah sharing-sharing mengenai usaha yang dirintis. Semoga usaha yang dirintis dapat berjalan lancar dan buat teman-teman semakin berjalan sukses dan berjalan dengan lancar. Sekian yang dapat saya sampaikan.
Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.